Tasawuf ini melatih jiwa kita untuk menjadi nafsu yang baik. Tadi kata Ustadz, nafsu itu ada 7. Ya. Itu apa saja Ustadz, kalau boleh tahu? Ya. Jadi hawa nafsu tadi yang jelek adalah hawanya. Ya. Nafsu adalah artinya jiwa. Nah, ini tasawuf ini melatih jiwa kita untuk menjadi nafsu yang baik. Karena tingkatan nafsu ada 7. Yang tingkatan yang paling bawah adalah nafsu ammarah. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nafsal ammaratu bisu." Bisu. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Jadi tasawuf ini melatih nafsu kita, jiwa kita supaya tidak menjadi ammarah. Ammarah bisu, yaitu ammarah itu suka kepada kejelekan. Jadi karena mengapa suka kepada kejelekan? Karena ada hawa nafsu tadi. Hawa yang kata dalam kitab Futuh ini menjelaskan, sesungguhnya musuh yang paling berbahaya untuk kita itu bukan setan, tapi hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Jadi kita melatih jiwa kita terhindar dari hawa nafsu. Karena yang paling bawah adalah nafsu ammarah. Kemudian naik lagi, yang kedua adalah nafsul lawamah. Nafsu yang ada baiknya. Tadi nafsu ammarah kalau ada baiknya. Itu LKB. Mahjub total. Terhijab dari kebaikan. Ya, terhijab dari kebaikan. Dalam Al-Quran, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau hawa nafsu kita dikendalikan, tidak terkendalikan, maka summun bukmun umyun. Bisu, tuli, dan buta. Gitu. Jadi tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa mengucapkan kebenaran. Itu nafsu amarah. Kalau nafsu lawamah itu ada kebaikannya. Dia sedikit-sedikit mendengar kebaikan, melakukannya tapi kembali lari ke maksiat. Itu naik. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mulhamah. Nafsul yang setengah-setengah. Tadi lawamah itu 20%. Kalau ini 50-50. 50-50. Ya. Ini ada di surat Syamsi wa duhaha. Surat Asy-Syams. Syamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duha. Wal qamari idza talaha. Ada 7. Wal qamari idza talaha, demi bulan ketika bersinar terang. Kemudian wan nahari idza jallaha. Demi siang ketika bersinar dengan terang. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika meliputinya. Wassama'i wa ma banaha, dan demi langit seluruh isinya. Wa ma banaha, dan Allah menciptakan langit tanpa tiang. Wa ma banaha, Allah mendirikan langit. Wa ma banaha, tanpa fondasi. Ya, tanpa. Allah mendirikan wa ma banaha, artinya bana itu wassama'i wa ma banaha. Bana itu membangun. Jadi Allah membangun tanpa tiang, tanpa fondasi. Bangun langit tanpa fondasi. Ya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi yang dihamparkan. Wan nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan apa yang berhubungan dengan jiwa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, memberikan petunjuk atau menciptakan dalam jiwa tersebut fujuraha wa taqwaha, kejelekan dan kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sangat buruk sekali jiwa yang dikotori oleh pemilik jiwa tersebut. Jadi nafsu yang berikutnya adalah nafsul mulhamah. Kata yang baik, kata yang jelek. Ini sudah bagus ini. Penting ada baiknya. Ya, tapi harus tinggal lagi. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ini di surat Fajar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati."
wahai jiwa yang tenang. Nah, ini kebaikannya sudah mayoritas, bahkan 70% atau ke atas. Ya. Nah, jiwa yang tenang. Nah, kalau kita bisa mengendalikan jiwa itu hawa nafsu kita, maka jiwanya menjadi tenang. Maka ketika jiwa tenang tersebut dipanggil oleh Allah di akhir hidupnya dalam keadaan tenang. Orang yang baik dipanggil Allah itu tenang. Ketika hidup juga tenang. Karena yang buat kita susah itu hawa nafsu kita. Hawa nafsu yang selalu berdosa, yang selalu maksiat kepada Allah itu yang membuat kita tidak tenang. Yang buat sumpah, Sumpah, yang membuat ya, gaduh, kalau maka Allah memberikan kita gambaran dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ketika kita kembali pada Allah, hendaknya kita ridho. Maka diikatan yang selanjutnya adalah nafsu yang rodin, nafsu yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini butuh latihan. Kalau nggak latihan dari sekarang, nanti ketika kita dipanggil Allah, kita jiwa kita nggak ridho. Ya. Jiwa yang kesakitan akan terlihat banyak dosa-dosa sehingga kita tidak bisa ridho. Nah, hendaknya kita ridho sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan ridho. Itu yang kelima. Yang keenam adalah nafsul mardiyah. Radiyatan mardiyah. Itu tingkatan yang paling tinggi selain Nabi. Mardiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ridho, kita ridho pada, misalnya saya ridho kepada Salim. Nah, itu bagus. Ada yang lebih bagus. Ya. Saya diridhoi oleh Salim. Nah, itu lebih tinggi. Saya ridho pada Allah. Itu bagus. Ada yang lebih bagus. Saya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lainnya semuanya itu sudah diterima. Ya, diterima. Kalau ridho kan kita menerima Allah. Ya. Kalau mardiyah semua itu sudah diterima oleh Allah. Ya. Tingkatannya lebih tinggi. Ya, tingkatannya lebih tinggi. Nah, karena ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, ini bukan tanya, Rasulullah bersabda, wahai sahabatku, apakah ada yang lebih nikmat daripada surga? Kemudian Rasulullah menjelaskan nanti di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah surgaku ini sudah nikmat atau belum? Kemudian penduduk surga menjawab, sesungguhnya surga ini sudah nikmat sekali, wahai Allah, wahai Tuhanku yang sangat kasih sayang, Ar-Rahman Rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ada yang lebih dari surga ini. Apa Ustaz? Yaitu ridhoku dan kasih sayangku pada kalian. Gitu. Jadi kenikmatan yang paling tinggi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena ketika ridho, surga itu nggak kelihatan. Iya. Jadi kalau seumpama kita bertamu kepada rumah seseorang, kalau kita bertamu saja itu ya sudah biasa. Tapi kalau diterima oleh pemilik rumah itu kan kayak kita itu sangat dihargai, sangat dihargai oleh tuan rumah. Apalagi di surga. Maksudnya bukan ditemui atau dijumpai oleh pemilik rumah. Ya. Itu kan kalau bahasa Jawa itu kita sangat diajeni loh. Ya. Diajeni oleh pemilik rumah. Kita sangat merasa disegani oleh pemilik rumah. Apalagi di surga. Ya. Yang indahnya itu tidak bisa kita pikirkan, yang tidak pernah mata melihat. Itu bagaimana kenikmatannya kalau si pemilik surga menampakkan diri kepada ahli surga tersebut. Ya, semoga kita semuanya dapat masukkan surga dan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah nafsul kamil, jiwa yang sempurna. Yaitu jiwanya Rasulullah SAW dan para nabi. Jiwa yang sudah bersih, jiwa yang sempurna, yang semuanya baik semua. Itu. Jadi kita mungkin sampai mardiyah saja, tapi Rasulullah itu kamilah. Ya. Oke Ustaz, tadi sudah membahas mengenai fana, terus membahas mengenai hawa nafsu. Lah, mungkin ada yang bertanya,
apakah hawa nafsu sama hati nurani sama apa saja yang asalnya dari hati itu maksudnya ada kesamaan nggak?